المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihata ila hadratin Nabi Muhammadinil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Summa ila arwahi ashabi Rasulillahi ajmain. Summa ila arwahi awliyai wassalihin. Summa ila arwahi arba'atil mujtahidin wal ulama'il amilin. Summa ila ruhi khususan al-muallif hazal kitab Mukhtarul Ahadisin Nabawiyah wal waqib Masjid Jami al-Muhajirin. Summa ila arwahi masyayikhina fiddin. Summa ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum. Anna Allah yataghashahum birrahmati wal maghfirah wa ila hadratin nabi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Wa fi riwayatin khairul laka min khumrin na'am. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Hadirin hadirat, para bapak, para ibu, para kiai, para tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat yang semoga kita semuanya yang hadir senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Alhamdulillah, pagi yang cerah dan ceria ini kita telah menyelesaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh berjamaah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengandung doa, Allahumma barik lana fi bukuriha. Apa itu artinya? Ya Allah, berilah keberkahan kepada kami pada waktu pagi-paginya. Hari ini alhamdulillah kita diberikan berkah. Apa sih artinya berkah? Ziyadatul khair ba'dal khair. Bertambah kebaikan sesudah melaksanakan kebaikan. Itulah namanya berkah. Ada berkat, ada berkah. Kalau berkat apa artinya? Ini bercanda ini. Daripada ngambrak mendingan diangkat. Permulaan atau muqaddimah saya menyampaikan pengajian ini
ayat yang saya baca itu merupakan doa. Rabbis rohli sodri. Apa itu artinya? Ya Allah, Tuhan, lapangkanlah dada saya. Jadi nggak sempit dada kita ini, lapang, menerima maaf dari siapapun, mohon maaf kepada siapapun. Wa yassirli amri, dan mudahkanlah urusan saya. Ini yang hadir Bapak Ibu punya urusan nggak? Gampang apa susah tuh? Bisa gampang, bisa susah. Terutama urusan duit. Bagaimana biar cepat dapat banyak, tahu-tahu dapatnya dikit. Terima udah. Wa yassirli amri, mudahkanlah urusan saya. Wahlul uqdatam min lisani, bukalah ikatan dari lidahku, sehingga lidah itu tidak sanggup ngomong, terbata-bata, atau orang kurang jelas mendengarnya. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli, sehingga mereka memahami apa yang saya ucapkan. Kalau kita mau ngomong sama pejabat, sama orang yang kita memerlukan sekali, baca ini, Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Insyaallah kalau kita ngomong, kita sampaikan maksud kita, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang kita perlukan, dia paham apa yang kita maksudkan, apa yang kita tujukan. Itu bacaan Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Udah hafal semuanya kan? Alhamdulillah. Kemudian ada hadis yang selalu saya baca. Hadis itu mengatakan begini, la ayyahdiyallahu bika rajulan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Mudah-mudahan ya, la ayyahdiyallahu, Allah berikan hidayah, bika rajulan, kepada engkau seseorang, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, seseorang, khairul laka minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik memiliki dunia beserta isinya. Waduh. Jadi kita ngomong, orang itu mendapat hidayah, mendapat taufik, karena kita sampaikan kebenaran, itu nilainya yang menyampaikan lebih baik dari dunia beserta isinya. Kira-kira dunia apa isinya itu? Wah, banyak macam-macam. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, khairul laka min humrin na'am, lebih baik bagi engkau dari memiliki onta yang merah. Itu onta yang merah, kendaraan yang paling canggih di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, paling mahal. Kalau sekarang kira-kira mobil apa itu? Yang harganya 10 miliar, 100 miliar. Jadi nilainya lebih baik daripada memiliki onta merah. Ini siapa saja hadis ini yang menyampaikan kebenaran-kebenaran. Orang tadinya nggak sholat menjadi sholat. Orang yang tadinya akhlaknya nggak bagus jadi bagus. Orang yang tadinya tidak takut kepada Allah menjadi takut kepada Allah, gara-gara kita menyampaikan nasihat-nasihat. Makanya ulama menganjurkan kepada kita, al-hadir yahkil ghaib. Yang hadir ini mengikuti pengajian, dengerin ayat Quran, dengerin hadis, nanti kasih tahu kepada yang tidak hadir. Kira-kira begitu habis ngaji, pulang ke rumah, yang kita kasih tahu siapa itu pertama? Hah? Istri ya. Tapi kalau ketemu di jalan temen, ya, sampaikan aja.
Al-hadir yahkil ghaib. Yang hadir itu ceritakan yang tidak hadir. Baik, kita masuk pada pengajian hadis pilihan yang ada di dalam kitab Mukhtarul Ahadisin Nabawiyah. Hadisnya yang ke-413. Kalau yang 412 pendek nih hadisnya. Dari 412 ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-amnu wal afiyatu, keamanan serta kesehatan. Al-amnu itu artinya aman. Aman itu waktu yang sangat bernilai. Kita hidup di Indonesia ini aman dari gangguan-gangguan siapapun. Jadi keamanan itu hal yang prinsip yang sangat mahal. Makanya kata Nabi, al-amnu keamanan, wal afiyatu dan kesehatan. Udah aman, sehat lagi. Sehat juga nilainya mahal. Kata orang Arab, as-sihhatu tajun ala ru'usil asihha la yaroha illal mardo. Sehat itu merupakan mahkota dari semua kesehatan. Tidak ada yang bisa melihatnya kesehatan itu kecuali orang yang sakit. Kalau waktu sakit baru merasakan nikmatnya sehat. Tapi kalau masih sehat, gagah perkasa, lupa nikmatnya sehat tuh lupa. Makanya kalau mau tahu nikmatnya sehat, sakit, baru nyesel, kok gue jadi sakit begini. Kenapa? Kan gue begadang dulu, ya, makanan macam-macam yang dimakan, yang boleh untuk kesehatan, yang tidak boleh sikat terus, akhirnya sakit, baru nyesel. Makanya sakit itu bisa kita merasakan mahalnya sehat. Kalau udah sakit, masuk rumah sakit, kemudian dirawat seminggu, bayarnya mahal nggak itu? Nah sekarang hadisnya, al-amnu keamanan itu, wal afiyatu dan kesehatan itu, nikmatani, keduanya adalah merupakan nikmat. Senang gitu, nikmat, enak. Makan enak, bergaul enak, ngaji enak, kemana-mana kita jalan juga enak. Kenapa? Aman, sehat. Kemudian dua nikmat itu nikmatati maghbunun, banyak orang yang melupakannya, menyia-nyiakannya, fihima pada dua nikmat itu. Kasirum minan nas, kebanyakan manusia tidak memperhatikan dengan dua nikmat itu. Nah ketika mendapat dua nikmat itu kadang-kadang lupa dia. Sehat tuh lupa. Makanya makannya sainae dewe sehingga jadi sakit. Malam begadang, ngobrol di bawah tiang listrik, di bawah lampu terang. Jam 12, jam 1 baru bisa tidur. Karena di rumah nggak bisa tidur, mikirin apa kira-kira itu? Anak yang sekolahnya belum selesai, anak yang rumah tangganya nggak beres, udah tua ini punya mantu, akhirnya sakit. Nah oleh karena itu hidup itu dinikmatin aja. Nah oleh karena itu dua macam nikmat tadi banyak orang yang lupa tentang dua nikmat itu. Hadis ini riwayat Imam Tabarani, rawahut Tabarani, an Ibni Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sekarang ikutin saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-amnu wal afiyatu nikmatani maghbunun fihima
kasirum minan nas, al-amnu wal afiyatu nikmatani maghbunun bihima kasirum minan nas, al-amnu wal afiyatu nikmatani maghbunun bihima kasirum minan nas, al-afiyatu al-amnu wal afiyatu nikmatani maghbunun fihima kasirum minan nas. Kok sepi? Saya paham, saya tahu, tapi yang penting substansinya, walaupun nggak hafal juga hadis itu, sehingga kita menjaga diri kita supaya selalu sehat. Dan sehat itu kita gunakan benar, kita manfaatkan benar untuk yang berguna, yang bermanfaat. Hadis ini riwayat Imam Tabarani dari Abdullah bin Abbas. Baik, sekarang kita masuk pada hadis yang berikutnya, yaitu ke-413. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu, iman itu, apa itu iman? An tu'mina billahi, bahwa kamu percaya dengan adanya Allah, bahwa kamu percaya dengan adanya Allah. Allah itu esa, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah itu tidak ada yang sama dengan Allah. Allah tidak punya sifat-sifat manusia. Allah itu maha kuasa, maha pengasih, maha penyayang. Itu Allah. Allah di mana adanya? Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri. Habis di mana dong adanya? Laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang sama apapun dengan Allah. Tapi kita yakin Allah itu ada. Kata Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu menguasai arasy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, menguasai arasy. Arasy itu makhluk ciptaan Allah yang paling besar. Enggak terukur besarnya kayak apa. Tapi ada yang menerjemahkan begini. Mungkin di terjemahan juga sama. Itu Quran, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Tuhan bersemayam di atas aras. Jadi kalau Tuhan bersemayam di atas aras, pikiran kita, gambaran kita, Tuhan itu kayak raja duduk di atas aras. Berarti sama dengan kita, pakai duduk di atas aras. Padahal Allah tidak bertempat. Tempatnya di mana? Ya laisa kamislihi, tidak sama. Tapi kita yakin bahwa Allah itu ada. Kalau kita yakin Allah itu ada, dimanapun kita berada, dalam keadaan sepi, dalam keadaan rame, ketika diuji nggak ada yang tahu, ada duit 1 M, kalau diambil nggak bakalan ketahuan, padahal bukan milik kita. Kira-kira berani nggak ambil? Pasti nggak berani kalau orang yang meyakini adanya Allah. Jadi orang-orang yang mengambil yang bukan haknya lewat tanda tangannya, dapat 2 M, 3 M, korupsi, berarti orang yang nggak percaya dengan Allah itu. Walaupun dibuat proposalnya sedemikian rupa,
Ya, pasti Allah tahu. Nah, jadi kalau kita meyakini bahwa Allah mengetahui, kita nggak berani melakukan penyimpangan-penyimpangan. Baik penyimpangan secara lahir ya, omongan kita, sikap kita, maupun penyimpangan dalam hati yang nggak tahu siapapun kecuali diri kita. Ibu-ibu, kalau dalam pengajian ibu-ibu itu paling syiar. Tapi ada di antara mereka, tapi bukan ibu-ibu pengajian di sini. Lihat temennya pakaiannya kurang pantas, hatinya ngomong, sombong banget, udah kurang pantas, sombong banget, mentang-mentang baru kaya. Ada nggak ibu-ibu yang kayak begitu lagi ngaji? Enggak, kalau ibu-ibu mah. Padahal dalam hatinya itu ibu-ibu juga nggak tahu, tapi Allah tahu nggak? Pasti tahu Allah. Allah pasti apa? Pasti tahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dikejar oleh kafir Quraisy, ya, lalu beliau keluar dari rumahnya bersama Abu Bakar As-Siddiq dalam peristiwa hijrah, lalu bersembunyi di Gua Hiro. Nah, pada waktu itu Nabi capek, letih, kemudian berbaring di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika berbaring Nabi di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq, tiba-tiba lewat ular. Ya, lewat ular. Kemudian keringat dinginnya Abu Bakar keluar, ketakutan. Lalu Nabi tahu, ya Abu Bakar, ada apa? Ada ular, belang lagi, ularnya panjang. Lewat. Apa Nabi bilang? La takhaf atau la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih, takut, karena Allah bersama kita. Jadi dimanapun kita berada, Allah bersama kita. Nah, jadi percaya kepada Allah, antu'mina billah, terus wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya. Berapa sih jumlah malaikat? Tidak ada yang tahu. Paling yang kita tahu ada malaikat yang berapa? 10 ya. Ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, siapa lagi terus? Israel, Munkar, Nakir, Munkar, Nakir, ada 10 dua. Hafal nggak? Yang paling kita takutin malaikat apa? Israel. Jadi banyak jumlahnya itu, bos-bosnya itu, ketua-ketuanya, jenderal-jenderalnya. Sedangkan anak buahnya malaikat tuh ada malaikat Atid, Rokib, Atid, ya. Jadi selalu dicatat itu, yang sini catat kebaikan, yang sini catat keburukan. Yakin nggak ada itu pada hari ini? Yakin, karena malaikat itu dibuat dari cahaya. Dia bisa berupa apa saja. Kita juga nggak tahu nih, mungkin ada jamaah padahal dia malaikat. Kita nggak kenal, nggak apa. Tahu-tahu dia malaikat. Dia dengerin pengajian gitu. Aduh, luar biasa. Itu malaikat. Ya, wa malaikatihi wa kutubihi, dan percaya dengan kitab-kitabnya. Ada 4 ya. Yang pertama Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Ini ada suhuf lagi, suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran, isinya juga ayat-ayat Allah, wahyu-wahyu Allah. Tapi yang kita hafal, wajib percaya 4 kitab suci itu, yaitu Taurat. Kepada Nabi apa Taurat? Nabi Musa. Zabur Daud. Injil Nabi Isa. Al-Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu bisa juga namanya Al-Furqan.
Furqan itu Quran, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Terus wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Ada nabi, ada rasul. Kalau disebut rasul sudah pasti nabi. Tapi kalau nabi belum tentu rasul. Nabi itu jumlahnya banyak, 124.000. Ada nabi yang punya umat sedikit, ada nabi yang punya umat banyak. Yang paling banyak umatnya itu adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang 25 itu nabi, rasul. Hafal nggak kira-kira kita ini? Nggak hafal nggak apa-apa, tapi kita paham dia seorang nabi, dia seorang rasul. Nah, itu wajib kita percaya. Tapi rasul dalam artian nabi itu ada 313, banyak sekali. Kemudian wal yaumil akhir, percaya dengan adanya hari akhir, hari kiamat, hari di mana kita akan tidak ketemu lagi dengan hari esok. Tiupan malaikat sangkakala, sehingga ketika ditiup malaikat sangkakala, dunia ini hancur, berantakan, semua hancur, manusia itu semua mati, binasa. Dalam riwayat trompet ya sangkakala. Dan itu pasti. Tapi kita nggak tahu kapan, bisa besok, bisa seminggu lagi, bisa setahun lagi, bisa kita nggak ngalamin. Itu semua kehendak daripada Allah adanya hari kiamat. Kemudian wa tu'minu, dan kamu percaya. Yang keenam, bil qadari khairihi wa syarrihi, bahwa Allah menakdirkan baiknya dan buruknya, semuanya itu dari Allah. Ketika kita ibadah pagi ini subuh, sholat subuh, ikut pengajian, kita ditakdirkan bahwa Allah itu menakdirkan kita baik buruk. Tapi ketika kita maksiat, menyimpang, itu ditakdirkan sama Allah. Hah? Mau dibilang nggak ditakdirkan, semua ditakdirkan. Mau bilang ditakdirkan perbuatan maksiat, ya. Jadi kalau orang yang berbuat maksiat, walaupun hakikatnya itu takdir, tapi jangan bilang, kenapa sih nggak sholat? Allah udah takdirin. Itu kurang ajar itu. Songong ya. Kenapa sih berbuat maksiat, melanggar perintah Allah? Allah udah takdirin. Itu nggak boleh. Su'ul adab. Tapi keyakinan memang begitu. Tapi kan kita bisa usaha untuk tidak berbuat maksiat. Nah itu dikembalikan kepada kita. Kalau ketika berbuat maksiat, yang salah siapa? Ya kita sendiri. Jangan bilang ditakdirin. Itu su'ul adab. Hakikatnya memang ditakdirin. Kalau yang baik-baik itu boleh. Ustaz Jarkasi ini dulu nggak pernah kesini, nggak pernah kenal dengan jamaah. Lalu Pak Kiai Haji Zulfa menginformasikan kepada saya, tawasul ya, perantara. Siap nggak Kiai? Alhamdulillah siap. Kemudian jamaah udah tahu dengan Kiai Haji Zulfa, percaya aja. Ngomong, boleh katanya, minggu ketiga. Sampai sekarang masih eksis. Ini pada ridho nggak saya eksis nih? Alhamdulillah ya, kelihatan dari wajahnya. Nah, jadi yang terakhir, rukun iman, yaitu percaya dengan takdir, baiknya dan buruknya minallah, dari Allah. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim, an Umar, dari Umar radhiyallahu anhu. Sekarang ikutin saya, walaupun nggak hafal. Al-imanu
antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Baik, sekarang kita masuk pada hadis berikutnya yang ke-414. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wad-daina. Jauhkan oleh kamu, hati-hati tentang utang. Ad-dain itu artinya utang. Kalau ad-din agama, kalau ad-dain hutang. Iyyakum wad-daina. Jaga oleh kamu, hati-hati tentang utang. Kenapa dia utang? Fa innahu hammun bil laili. Karena dengan utang itu kadang-kadang malam nggak bisa tidur. Malam nggak bisa tidur. Ini yang hadir pada punya utang nggak? Kalau bisa bayar sih nggak apa-apa hutang. Nabi aja berhutang. Tapi ada hutang itu dia nggak mampu bayar karena kebanyakan. Apalagi hutang itu sekarang kan pakai bunga. Tiap bulan bunganya naik terus. Yang bakal bayar bingung, nggak ada. Kira-kira malam bisa tidur nggak itu? Gelisah. Besok jatuh tempo. Besok apa? Jatuh tempo. Utang boleh, tapi yang mampu kita bayar. Nabi ingatkan kepada kita itu, iyyakum wad-daina. Hati-hati, jauhkan oleh kamu banyak utang. Fa innahu hammun bil laili. Karena banyak utang itu malam nggak bisa tidur. Mikirin aja. Kemudian yang berikutnya kata Nabi, wa mazallatun bin nahar. Siang juga jadi hina. Kenapa? Ditagih melulu. Belum juga bayar. Sampai tetangganya tahu. Yang datang juga gantian. Kadang-kadang ada yang keren orangnya, kumisnya mablang. Kadang-kadang ada yang ngomongnya kasar. Ditagih. Nah, ketika banyak orang nagih, tetangga kan bingung. Ada yang kesimpulan, oh banyak utang. Hina gak pada waktu itu? Hina gak? Hina. Kalau berhutang boleh, tapi diukur, diperkirakan bisa nggak kita bayar. Kalau bisa ya nggak apa-apa, boleh berhutang. Tapi kalau hutang itu ini utang, itu utang, ditawarin utang. Biasanya yang banyak utang, banyak kredit, bapak-bapak apa ibu-ibu? Ya samalah ya. Kalau ibu-ibu bilang suaminya, udah mas ambil mas, murah itu, bayarnya mah tiap bulan ya, gampang. Wah jangan ngomong, udah dirayu suaminya. Akhirnya lama-lama suaminya mau. Begitu bayar sebulan kebayar, 2 bulan kebayar, 3 bulan kebayar. Tiba-tiba usahanya macet. Si suami. Nah begitu macet, bayar utangnya juga macet. Akhirnya pusing dia, disalahin bininya. Bininya nggak mau disalahin, berantem. Berantemnya juga main tunjuk-tunjukkan suami istri. Lu yang salah, lu yang salah. Jadi hina nggak? Tetangga dengar lagi. Itu tetangga ngelihat, ini siapa orang mau berantem lulu sama suami istri? Urusan apa sih? Utang, katanya gara-gara utang. Apalagi sekarang kan rumah rapat-rapat, bertetangga dekat-dekat. Makanya Nabi ingatkan di sini kepada umatnya, ya wa mazallatun bin nahar, jadi hina pada waktu siangnya, supaya kita jangan tidak mengukur. Utang itu boleh tapi mengukur, kira-kira mampu nggak bayar, gitu.
Sebab sekarang kan dieneng-enengkin barang ini murah, ini murah, ini murah. Apalagi ibu-ibu udah senang banget. Yang dia utang aja mikir bayarannya. Kalau bisa bayar sih nggak apa-apa. Ini kan udah banyak utang, bayar nggak mampu. Jadi wa mazallatun bin nahar, jadi hina pada waktu siang. Kan semuanya sekarang utang, kredit. Ada yang 10 bulan, ada yang 10 tahun. Kalau rumah berapa tahun itu? Pusing. Rawahul Baihaqi, hadis riwayat Imam Baihaqi. Kita baca sama-sama hadis ini ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wad-daina fa innahu hammun bil laili wa mazallatun bin nahari. Iyyakum wad-daina fa innahu hammun bil laili wa mazallatun bin nahari. Iyyakum wad-daina fa innahu hammun bil laili wa mazallatun bin nahari. Gak apa-apa lah, gak bisa ngikutin, maklum udah. Pemikirannya bukan kayak dulu, masih muda. Ini dulu masih muda nih, bapak-bapak, ibu-ibu, pinter-pinter nih, cerdas-cerdas. Sekarang kepinterannya masih ada nggak? Ada juga sisa-sisanya. Tapi ketika disuruh ngapal, nggak hafal-hafal, wajar, udah tua namanya, pikirannya udah tumpul, ya nggak? Saya juga begitu, banyak yang lupa, saya juga. Alhamdulillah. Nah kemudian hadis ini riwayat Imam Baihaqi. Satu lagi hadis ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, wahai segenap manusia, irba'u, ya, irba'u, tentukan oleh kamu, irba'u ala anfusikum, terhadap diri kamu. Artinya bersikap, ya, bersikap ya terhadap diri kamu, diri kita ini. Kemudian bagaimana? Ala anfusikum, innakum, sesungguhnya kamu, la tad'una asomma, tidak berdoa kepada Allah yang tuli. Ini masalah doa ya. Ya, innakum la tad'una asomma, sesungguhnya kamu tidak berdoa dengan yang tuli. Wala ghaiban, dan juga yang tidak ada. Allah kan ada. Kamu berdoa bukan yang ghaib, yang tidak ada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum tad'una sami'an qariban, sesungguhnya kamu berdoa kepada yang maha mendengar, maha dekat, yaitu Allah. Maha mendengar, maha melihat, maha dekat. Wa huwa ma'akum, dia Allah selalu bersama kamu. Nah oleh karena itu berdoa jangan bosan, walaupun lama masih belum juga dikabulkan. Misalnya doa kepengen kaya supaya usahanya maju, tuh kadang-kadang doanya itu sebulan 2 bulan belum dikabulkan. Bangun malam sholat tahajud minta sampai nangis-nangis, masih belum dikabulkan. Kenapa belum dikabulkan? Allah tahu tentang keadaan kita. Ini Pak Haji Abdul Somad, kalau doanya dikabulkan minta kaya, tiba-tiba kaya dah, sibuk. Kira-kira subuh hari Ahad ketiga ada nggak di sini?
Singapura. Allah tahu. Berarti belum dikabulkan tuh Allah sayang sama kita, sama hamba Allah. Jadi jangan, ya Allah kok belum kabulkan doa saya udah bangun malam, udah capek, sampai sekarang belum dikabulkan, ekonomi biasa-biasa saja. Saya kepengen tuh ke tetangga saya tuh cari duitnya gampang banget. Nah Allah tahu nih orang nih kalau dikasih rezeki banyak, lupa ke masjid. Udah lupa ke masjid, pelit lagi. Tadinya mah murah. Hari Minggu shopping terus ya, jalan-jalan dulu. Tuh Allah tahu, berarti Allah sayang sama kita. Gaya hidupnya berubah. Ya, biasanya ngomongnya saya, aku. Biasanya ngomongnya sampean. Biasanya ngomongnya saya dan kamu. Orang kalau udah kaya punya duit banyak, kalau yang memang ingin apa, bahasa sekarang tuh selfing apa Patrik bahasa sekarang, yang suka memamerkan kekayaan, flexing. selfie sana, selfie ini, jadi sombong, jadi angkuh. Ngaji biasanya datang kagak, begitu ditanya kemarin subuh tuh tadi gak datang kok. Oh saya ada di Singapura. Ntar subuh yang akan datang ditanya lagi kenapa? Ada di mana itu kira-kira? Nah, jadi Allah sayang sama kita. Karena orang kalau berubah drastis rezekinya, tiba-tiba kaya, gaya hidupnya juga berubah. Biasanya nggak ulang tahun. Ulang tahun, niup lilin lagi ake-ake. Napasnya habis. Jadi hadis ini memberikan peringatan kepada kita ya sebagai hamba Allah, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa? Iyyakum udah tuh ya. Ayyuhan nas itu udah. Jadi kamu tuh jangan putus asa, terus berdoa. Karena kamu berdoa kepada yang Maha mendengar, bukan Maha tuli. Kamu berdoa kepada yang ada, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Innakum tad'una sami'an qariba. Kamu berdoa kepada yang Maha mendengar, yang Maha dekat. Wa huwa ma'akum, dia selalu bersama kamu. Ikutin ya, baca ayat terakhir nih. Ayyuhan nas irba'u ala anfusikum innakum la tad'una asamma wala ghaiba innakum tad'una sami'an qariba wa huwa ma'akum. Apa itu substansinya? Kamu berdoa, Allah itu enggak tuli, Maha mendengar, Allah itu ada. Kemudian berdoa itu jangan putus asa terus. Satu saat doa kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadis ini diterangkan qalahu bi safarin wa kanu yajharuna bit takbir. Asbabul wurudnya ini hadis ketika Nabi mengajak sahabatnya untuk pergi, tiba-tiba tanjakan, mereka bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, keras teriakannya gitu, doanya juga keras. Itu asbabul wurudnya ini hadis, sehingga ditegur oleh Nabi kalau berdoa itu jangan keras-keras, karena Allah tidak tuli, dan yakinlah bahwa Allah itu ada. Itu asbabul wurudnya ini hadis. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengamalkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna allazi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qutri unsa wa zakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, terima kasih. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا